Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Pustaka Guru dan terima kasih teman-teman telah menonton video pada kali ini. Dan kali ini kita akan sharing kepada teman-teman semuanya berbagi informasi berkaitan dengan pelaksanaan SKP untuk tahun 2000 CPNS 2019 yang kali ini kita laksanakan menurut informasi yang terbaru atau terupdate, yaitu sekitar bulan September hingga Oktober, yaitu pelaksanaan SKP. Nah, kali ini saya sedikit sharing tentang informasi berkaitan dengan surat edaran nomor 17/SE/7 2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, kali ini surat edaran sudah ada berkaitan dengan protokol penyelenggaraan CPNS atau tes SKP untuk kelanjutan dari tes SKD yang kemarin. Nah, kali ini langsung ke materi inti, yaitu tentang prosedur atau isi dari edaran yang terutama untuk peserta. Nah, ini poin yang B bagi peserta seleksi. Yang pertama adalah peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, intinya teman-teman sebelum pelaksanaan SKP ini jadwal yang telah ditentukan, terutama 14 hari sebelumnya teman-teman harus mengisolasi diri di rumah sehingga untuk menjaga penularan COVID-19. Terutama buat teman-teman yang peserta SKP ini, kita manfaatkan untuk waktu isolasi mandiri ini untuk full belajar persiapan SKP. Kemudian yang kedua adalah peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain tempat seleksi. Jadi peserta ketika menuju ke tempat lokasi tes SKP diharapkan jangan mampir dulu ke tempat lain selain tempat seleksi, misalkan di luar kota gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wajib menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, sehingga diperlukan penggunaan wajah seperti face shield bersama masker yang direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Jadi selain masker juga bisa tambahan untuk face shield, tapi yang paling wajib adalah penggunaan masker. Kemudian yang keempat, tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dengan peserta lain maupun orang lain yang ada di lokasi. Kemudian yang kelima adalah menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan juga menggunakan hand sanitizer jika tidak ada sabun. Kemudian yang keenam adalah poin yang keenam, membawa alat tulis pribadi. Ini perlu untuk persiapan tes SKP. Teman-teman harus mempersiapkan alat tulis pribadi dari rumah. Kemudian yang ketujuh adalah peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Celcius, maka diberi tanda khusus untuk dan mengikuti ujian di tempat terpisah atau ruangan khusus dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindungan wajah face shield. Jadi jika teman-teman ketika diukur suhu di tempat lokasi 37,3 derajat Celcius minimal sampai ke atas, nah ini teman-teman nanti untuk tesnya bukan berarti gugur atau digagalkan, tetapi tetap boleh mengikuti tes SKP dengan tempat yang terpisah atau ruangan khusus dan diawasi oleh petugas khusus juga. Ini ya yang poin yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan. Nah, jadi perjalanan protokol itu tidak boleh mampir ke mana-mana dulu, gitu ya. Kemudian yang ke C, pengantar atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi atau tempat lokasi tes CPNS-nya, tes SKP-nya. Tujuannya adalah untuk menghindari kerumunan. Jadi orang tua maupun pengantar peserta SKP itu harus dilarang untuk berkerumun atau masuk dalam lokasi.
Kemudian yang D, akuntabilitas nilai hasil CAT secara live scoring tetap ditayangkan. Jadi hasil tes SKP setelah selesai maka skornya akan langsung bisa dilihat live oleh masyarakat melalui media online streaming. Kemudian yang E, memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan. Ini di nomor 50 tahun 2019. Kemudian yang F, penjaga suasana penyelenggara seleksi tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Ini prosedur untuk peserta. Kemudian prosedur penyelenggaraannya, yang pertama adalah nih, selain peserta, prosedur penyelenggaraannya yaitu sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih. Jadi dari rumah harus mandi, cuci rambut, menjaga kebersihan. Kemudian yang B, menyiapkan berbagai dokumen yang perlu agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi. Jadi dokumen-dokumen yang perlu dibawa seperti KTP, KK, dan lain sebagainya harus memang benar-benar disiapkan dari rumah. Ketika pelaksanaan berjalan akan berjalan lancar gitu. Kemudian yang C, ini juga poin penting. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 menit atau 1 jam sebelum seleksi dimulai. Jadi seperti pengalaman yang di tes SKD kemarin, banyak peserta yang hadir tidak 1 jam sebelumnya, malah mungkin 30 menit sebelumnya baru hadir. Ini langsung banyak yang digugurkan, langsung gugur tes seleksi administrasi karena telat gitu ya. Harus minimal 1 jam. Syukur 1 jam lebih teman-teman sudah ada di lokasi, sehingga ketika proses registrasi teman-teman langsung bisa lancar dalam registrasi pendaftaran. Nah, untuk yang D, peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker, menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Tadi sudah kita jelaskan untuk pesertanya. Kemudian yang E, bagi pengantar peserta berhenti di drop zone yang telah ditentukan. Jadi ada zona untuk memberhentikan atau mengdrop peserta pengantar atau orang tua peserta. Kemudian yang F, pengantar peserta seleksi dilarang menunggu atau berkumpul di sekitar lokasi. Jadi kalau bisa di luar lokasi, itu bagi pengantar harus di luar lokasi. Selain itu, kepolisian juga akan menjaga, memastikan tidak ada kerumunan. Kemudian yang H, peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Ini kita jelaskan kembali. Peserta yang lebih dari 37,3 derajat Celcius yang dilakukan 2 kali. Jadi nanti diukur itu 2 kali. 1 kali jika lebih dari 37 maka diukur lagi 5 menit kemudian. Kok masih 37 maka ada penanganan khusus tadi ya. Akan ditempatkan di tempat yang ditentukan atau ruangan khusus untuk bagi peserta yang suhunya lebih tinggi dari 37,3 derajat Celcius. Nih. Kemudian yang C, peserta yang suhunya kurang dari 37,3 langsung ke bagian registrasi, langsung lolos untuk registrasi sebelum setelah pemeriksaan suhu itu. Oke, kemudian jangan lupa syarat untuk KTP asli, surat pengganti KTP juga asli, juga KK-nya asli. Kemudian peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Nanti di scan barcode ketika registrasi. Kemudian yang poin yang M, peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan. Jadi sendiri menitipkan barang dengan jarak minimal 1 meter. Kemudian peserta membawa pensil kayu, bukan pensil mekanik. Ya, ini ya untuk alat tulis kantornya, alat tulis untuk pelaksanaannya. Oke, kemudian yang O, petugas melakukan pemeriksaan cek bodi menggunakan alat metal detektor. Seperti kemarin banyak peserta yang menggunakan perhiasan, maka untuk peserta yang menggunakan perhiasan harap untuk dicopot dahulu sebelum memasuki ruangan gitu. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi. Oke. Kemudian yang P, pansel atau panitia seleksi instansi wajib menyemprotkan hand sanitizer ke tangan peserta.
sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang ini. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak. Jadi di ruangan tunggu, peserta menjaga jarak 1 meter. Kemudian tim pelaksana juga masuk seleksi menjaga jarak minimal 1 meter. Untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh tim CAT PKN. Jadi untuk buram, untuk orat-oratan itu akan disediakan oleh tim pelaksana CAT. Kemudian peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT PKN sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, langsung ya. Oke, ini hampir sama. Paling poin yang penting yang ini, yang Y. Nah ini, bagi peserta yang hasil pemeriksaannya kedua tetap di atas 37,3 derajat, sebagaimana yang telah dijelaskan di huruf I tadi, yang satu maka peserta tetap mengikuti seleksi. Jadi tidak dianggap gugur ya, tapi tetap bisa mengikuti seleksi sesuai prosedur yang suhunya lebih dari 37 derajat di tempat khusus dan ruang seleksi khusus, dan petugasnya juga khusus. Nanti ada ruangan khusus dan petugasnya juga khusus dalam menunggu peserta tes SKB. Kemudian yang kedua ini juga poin penting. Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan, maka boleh mengikuti seleksi. Maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Jika suhunya 30 derajat lebih dan tim kesehatan juga merekomendasikan, maka langsung boleh ikut di sesi yang bersangkutan, tentu di ruangan khusus. Dan kemudian apabila tim kesehatan rekomendasi peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan di dalam 1 hari itu. Jadi di jadwal akhir ada sesi cadangan bagi peserta yang belum bisa mengikuti atau direkomendasikan untuk ikut seleksi pada sesi yang bersangkutan. Maka ada sesi tambahan atau sesi cadangan buat peserta yang belum bisa mengikuti di sesi yang tadi. Nah, dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti, ini poin juga penting, jika tidak mengikuti pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur dalam SKB. Ini juga penting. Jadi jika suhunya tinggi 37,3 derajat Celcius, bisa diberikan rekomendasi kesehatan oleh tim dokter, kemudian ikut di sesi yang bersangkutan. Jika di sesi yang bersangkutan tidak bisa, maka ikut di sesi cadangan. Dan jika cadangan juga tidak ikut, maka dianggap gugur di sini. Gitu teman-teman. Ini poin penting dalam prosedur surat edaran protokol pelaksanaan SKB. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat dan cukup penting buat teman-teman untuk mempersiapkan belajarnya maupun mempersiapkan fisik atau kesehatan teman-teman. Nah, semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain. Jika ini bermanfaat, silahkan like dan komen. Silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika teman-teman bisa mendownload file ini, saya taruh di link deskripsi. Nanti link deskripsinya silahkan teman-teman unduh untuk informasi atau surat edaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.